namanya minimarket ya Mbak ya, produknya hampir rata-rata 2.000 sampai 3.000 produk. Nah, saya tadi menyinggung sembako, memang kita utama menjual sembako kebutuhan sehari-hari. Dan ini hubungannya kita bentuknya komunitas, Mbak. Komunitas melalui koperasi. Nah, ini proses berjalan terus. Yang namanya koperasi itu banyak plus minusnya juga. Ada anggota yang nggak sabar ingin untung besar, ada anggota yang ingin meningkatkan pendapatannya tapi nggak mau belanja di situ, punya koperasi sendiri, ya. Dan juga malah yang ekstrim sekarang ingin menarik modalnya. Jadi itu salah satu hampir banyak ya dialami koperasi-koperasi kita untuk ini mungkin ada sharing atau pendapat Mbak Rani ya. Mudah-mudahan kita bisa bertahan apalagi dengan kondisi COVID begini. Ya, yang jelas pendapatan menurun ya. Mal-mal aja banyak yang tutup, apalagi minimarket. Ya, benar-benar perjuangan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas pertanyaannya. Oke, boleh saya bantu jawab, Pak Sananta? Mungkin tadi kalau soal brand, nah, apakah ada keterikatan Pak kalau misalnya seandainya Bapak merubah nama brand tersebut dari sisi Bapak ya, tapi saya kembalikan lagi. Nah, tapi kalaupun tidak dirubah Pak, mungkin cara ataupun layanan apa yang membedakan? Misalnya kalau sekarang di saat COVID ini, apakah ada layanan antar mungkin Pak? Mungkin kalau kita ketahui beberapa pun pemain-pemain retail yang ya kita sebut mungkin yang serupa dengan usaha minimarket Bapak, mereka tuh mulai berpikir bagaimana mengantar langsung ke rumah Pak. Itu adalah salah satu nilai yang membedakan atau value yang mereka berikan kepada customer. Atau misalnya Bapak memberikan list produk apa saja yang Bapak tawarkan di dalam minimarket Bapak. Kemudian apalagi misalnya Bapak punya paket-paket harga tertentu kah gitu ya. Apalagi misalnya Bapak setiap akhir bulan misalnya ada promo besar-besaran. Jadi kita tidak harus fokus kepada merubah brand Bapak, tapi bagaimana merubah layanan apa yang membedakan dengan kompetitor Bapak, ataupun mungkin tadi yang Bapak bilang ada unsur karena brand politis, kita mungkin kesampingkan itu. Kadang-kadang orang mungkin yang dilihat itu dulu, tapi begitu mereka nyaman, mereka lupa dengan nama brand tersebut, mereka udah nggak peduli lagi, Pak. Jadi bagaimana mereka memiliki kenyamanan dalam membeli produk melalui minimarket Bapak. Gitu. Jadi mungkin itu yang paling bisa kita ini. Mbak. Mbak. Terima kasih sarannya, itu alhamdulillah udah kita coba Mbak laksanakan. Malah kemarin saya khusus nih ikut digital marketing Mas Indra nih ya. Jadi itu sudah kita lakukan, siap antar dengan harga jumlah tertentu, dengan gratis kita antar, cara tertentu gratis dengan harga flat dan lain. Apalagi dalam satu komplek kita gratiskan. Di anggota pun kita tanyakan produk apa saja kebutuhan sehari-hari. Silakan list. Udah dulu awal-awal sudah diawalkan. Dengan pandemi ini kita selalu melihat produk-produk yang berhubungan dengan pandemi, terus pelayanan kita tingkatkan ya. Semua komunikasi sosmed segala kita tingkatkan. Tapi ya itulah mungkin nggak tahu ya produk dikatakan beda sedikit 100-200 perak aja dianggap mahal. Itu sebar akhirnya menentukan juga itu. Wah mahal di toko itu padahal beda-beda tipis 100-200 perak itu dihitung sama itu aja. Makasih Mbak. Oke. Baik, mungkin Pak Sudirman, memang tadi Pak Sudirman juga sudah menyampaikan, sudah mulai dipraktekkan gitu ya, ilmu-ilmu yang dari Mas Indra. Memang kita nanti coba, tadi ya Pak ya, seperti yang saya sampaikan, ini tidak pernah berhenti untuk melakukan bagaimana memahami si customer kita, experience journey-nya dari sisi mereka. Mungkin sekarang belum Pak Sudirman, ya, mungkin karena pelatihannya mungkin ada sekitar sebulan belakangan ini ya Pak ya, nah atau 2 bulan belakangan ini, nah mungkin nanti ada satu titik atau misalnya Bapak selama ini pengelolaannya mungkin hanya Bapak atau dengan tim, nanti bisa saling bertukar pikiran Pak. Mungkin kita udah pakai cara A, belum juga nih cara B. Nah, pasti nanti begitu Bapak evaluasi, pasti ada titik terang gitu Pak. Saya mungkin belum memahami sekali gitu ya apa yang sudah dilakukan, walaupun tadi mungkin Bapak bilang sudah mulai menerapkan apa yang sudah di-share oleh Pak Indra.
Nah, nanti mungkin kapan gitu ya Pak Mas Ananta, mungkin dengan tim, nanti kita dari tim SKI akan coba bedah dan juga lakukan riset-riset atau survei kecil-kecilan untuk terus membantu dan mendukung Pak Sudirman dan teman-teman. Oke. Mungkin itu dari saya. Dan Kalau tadi produknya banyak tadi Mbak. Kalau produknya banyak gini Pak, kalau bisa dalam satu produk yang sejenis, Bapak bikin ranking. Jadi atau misalnya dalam 1 bulan pemesanan yang paling banyak itu yang Bapak lakukan supply paling banyak juga Pak. Jadi tidak perlu setiap bulan Bapak menyetok semua produk gitu. Tapi Bapak bikin rating, mungkin itu sistem yang bisa saya coba sarankan. Misalnya paling banyak orang memesan untuk kebutuhan dapur, ya sudah Bapak berarti fokus pada menambah atau meningkatkan jumlah supply Bapak pada beberapa produk yang memang dalam kurun waktu terakhir itu adalah yang paling banyak dipesan, itu Pak Sudirman. Dan Mungkin itu ya. Di komputer kita juga tercatat data itu ya, yang coping bagaimana ya. Itu data itu bisa kita coba olah dan kita analisa lagi. Betul Bapak. Kalau dulu mungkin saya ingat karena beberapa tahun yang lalu saya juga sempat berjualan di wilayah food and beverage ya Bapak. Jadi ternyata kalau kita stok semua gawat Pak. Kita harus menyediakan banyak modal. Tapi kalau kita bikin ranking, kira-kira keluar masuknya produk itu apa? Nah, sehingga kita bisa meminimalkan gitu ya kerugian kita. Tadi kan ada beberapa produk yang mungkin masa kadaluarsanya nggak terlalu panjang. Nah, pasti kan Pak Sudirman juga jualan produk-produk nggak semuanya masa kadaluarsanya setahun lebih gitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak coba rating atau bikin ranking urutan peringkatnya. Mungkin gitu Pak Sudirman. Kalau pendapat grup kita komunitas ini yang berubah nih Mbak, yang udah nggak sabar ingin untung lebih cepat, lebih banyak, antisipasinya Mbak. Awalnya mereka sependapat, dimulai kasak kusuk nih. Kembalikan ke visi misi awal mungkin ya Pak ya. Ya, nanti mungkin yang lanjutan ini nanti kita sharing di belakang gitu ya Pak ya. Nanti mungkin ada informasi-informasi lebih detail lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Pak Sudirman. Pak Sudirman tetap semangat ya. Oke, ini kita jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Tadi Mas Ari, dari Mas Ari sama ada 2 nih. Mbak Naiza ya, Mbak Nazia. Iya, oke, saya jawab dulu dari pertanyaan Mbak Nazia. Oke. Mbak Nazia bilang untuk inovasi di bidang usaha oleh-oleh. Nah, ini bagaimana kita bisa menjual story. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kadang-kadang orang kalau misalnya nggak tahu story ataupun produk ini tuh asalnya dari mana, bagaimana membuatnya, asal komposisi. Misalnya gini, saya share, kita tinggal di Bogor gitu ya, kita tahu talas itu salah satu komoditas unggulan yang mungkin 20 tahun lalu waktu saya kecil kalau main ke Bogor itu adalah produk mentahnya gitu. Tapi kalau kita mau bawa pulang sebagai oleh-oleh itu kan berat gitu ya, terlalu volumenya besar, kemudian juga bulky produk karena ini adalah produk-produk pertanian. Nah, bagaimana di saat itu mereka berpikir untuk menjadi produk yang langsung gampang dimakan. Nah, terus bisa kita tambahkan historinya. Kira-kira ini adalah produk atau khususnya dari daerah mana. Nah, atau misalnya ada histori lain. Siapa yang memproduksinya atau ada impact sosial apa? Karena Mas Ananta mungkin saya sempat berkunjung ke Bali, itu ada satu produk coklat yang yang dihasilkan oleh petani kita, tapi memang sayangnya mereka mengirimnya ke Singapura untuk brandingnya. Jadi sehingga balik lagi ke sini dikenalnya sebagai produk dari Singapura. Seandainya saja kalau di Bali dikemas dan diberikan histori yang tadi dengan harga yang sama, itu bisa meningkatkan value di dalam ekonomi kita, di dalam negeri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin untuk Mbak Naiza bisa mulai dari sharing dulu story-nya. Gimana sih kok bisa ada produk ini? Gitu. Kadang-kadang orang membeli produk tuh lebih kepada bukan hanya saat mereka mengkonsumsi, tapi mereka bisa memberikan impact apa dengan membeli produk tersebut gitu ya. Tadi packaging-nya udah bagus, apalagi nih gitu. Oke, mungkin itu satu lagi dari Mas Ari ya, Mas Ananta, bagaimana cara menemukan produk unggulan khas daerah sebagai oleh-oleh khas daerah. Oke, baik. Nah, tadi mungkin bisa membuat list apa saja ya yang belum dikenal, kemudian khasiatnya apa, kemudian yang mungkin mudah untuk kita produksi atau proses produksinya singkat, nah tanpa melalui tahapan-tahapan yang panjang. Nah, jadi nanti Mas Ari bisa mulai nih memetakan kira-kira ke depannya yang paling mungkin untuk kita jual saat nanti ada wisatawan datang,
sekarang juga udah mulai banyak jasa titip Mas Ananta sebenarnya, tanpa perlu kita melakukan wisata ke tempat tersebut, kita udah bisa merasakan oleh-oleh khas di masing-masing kota gitu. Nah, siapa tahu nanti dari oleh-oleh yang baru ini kita bisa menampilkan wajah ini loh, oleh-oleh khas dari daerah Papua misalnya seperti itu. Gitu. Mungkin itu Mas Ananta. Siap. Jadi ya mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mas Ananta. Nesa juga udah bertanya, Mbak Ari. Ada lagi yang terlewat mungkin? Tidak ada ya? Tuh. Dari histori itu bisa ini ya, menyentuh emosi gitu. Jadi pengen dibeli ya. Betul. Ternyata memang setelah kita coba lakukan riset ini di level akademisi, sosiopreneur itu adalah mungkin awalnya tidak fokus pada profit Bapak Ibu, tapi begitu kita menjual cerita bagaimana upaya kita dalam menghasilkan produk tertentu itu menjadi value yang berbeda. Karena generasi sekarang mereka inginnya membeli atau menggunakan produk ataupun jasa untuk berkontribusi dalam meningkatkan atau mengempower empowerment dalam local community. Jadi nanti mungkin ke depannya Bapak Ibu bisa menambahkan cerita tersebut. Mungkin itu Mas Ananta. Siap. Terima kasih Mbak Rani. Ini udah nggak kerasa nih, udah jam 21. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Mas Ananta, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sudah stay sampai malam jam 9 malam. Baik, kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di malam hari ini. Biar teman-teman kita doakan semua sukses semua, produk-produknya bisa terus berkembang ya, walaupun berdampak. Terima kasih juga buat Mbak Rani buat materi yang luar biasa, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya dengan narasumber yang ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman pastikan follow Instagram SKI Digital Marketing ya. Gabung juga di WhatsApp grupnya SKI, dan berita-berita di motivasi dan tips-tipsnya kita akan bagikan di sana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Buat Mbak Rani juga ya, luar biasa. Terima kasih Mas Ananta. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!